Baik, selamat sore. Selamat sore, hello high schoolers. Sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Kita ada di High Schooler Webinar Series Digital Leaders in Light. Oke. Tema hari ini adalah Data Analysis through Visualization dengan narasumber Bapak Dr. Henry Novianus Palit. Oke, baik sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Saya akan doa dengan cara Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala rancangan-Mu, atas segala karya-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti High Schooler Webinar Series ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hadir di sini, bimbing kami, biarkan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Pak Henry sudah ada di sini, dan yang sudah datang sebelum ini pasti sudah menonton video yang dipasangkan oleh Pak Henry. Tanpa menunda lagi, kita mulai saja. Pak Henry, silakan. Oke, makasih Pak Noel. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak. Oke, halo semuanya. Selamat siang menjelang sore. Jam-jam gini biasanya jam-jam ngantuk ya. Ini jamnya memang jam yang saya kebagian pas jam yang terakhir, jam yang sore ya itu. Oke, supaya nggak ngantuk, kita mulai dengan bermain dulu ya. Coba saya sharingkan ini. Oke, jadi bisa minta rekan-rekan semua join ke Slido. Jadi Slido ini cukup diketikkan slide.do ya. App-nya nggak usah, jadi SLI.do itu. Kemudian di code-nya dimasukkan UKP Infor. Nah, itu langsung kalau punya saya langsung ketemu itu karena saya sudah buka sebelumnya ya. Ya. Oke ya, kalau sudah silakan join, jadi cuma tinggal enter ya enter boleh atau diklik gitu ya. Oke, semua siap? Ini nggak perlu cepat-cepatan ya. Ada 3 pertanyaan, tapi masing-masing pertanyaan mungkin supaya cepat karena keterbatasan waktu kita set satu pertanyaan mungkin sekitar 2 menit gitu aja ya maksimumnya. Oke, saya gunakan remote saya. Nah ini untuk mengaktifkan. Oke, silakan. Semua siapa aja boleh ikut bergabung ya. Pertanyaannya ringan. Biasanya langsung muncul jawabannya. Oke, saya juga bergabung. Kalau saya sekarang saya sebenarnya bukan di Surabaya ya. Oke. Wah, mayoritas Surabaya ini. Oke, Surabaya unggul. Sidoarjo menyusul. Dari Gresik ada, oke. Dari luar yang Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Malang juga ada di Jawa Timur. Dari luar Jawa Timur juga ada. Ada yang dari luar Jawa. Ini anonimus ya, jadi rekan-rekan jangan khawatir, datanya nggak ada yang, kan tadi waktu bergabung ke Slido, tidak diminta ini ya, nama atau akun apapun. Saya lihat di sini 55 udah memberikan jawaban. Bagi yang baru bergabung, bentar ya saya coba. Jadi silakan. Itu ya, masuknya ke slide.do,
sli.do gitu aja, enter di browser. Kemudian diminta code, nah code-nya dimasukkan UKP Infor. Wah, posisinya nggak terlalu banyak berubah ya. Surabaya masih memimpin. Ya mudah-mudahan ini nggak setara dengan ini ya penyebaran COVID-nya. Jadi Surabaya memang masih leading ya di Jawa Timur. Oke, mulai muncul ada yang urutan ketiga kota lain di Jawa Timur ya. Oke, good. Oke, sudah 80, menurut saya supaya nggak terlalu lama, kita ongoing aja ya. Jadi sekitar 80% mayoritas dari kalian berarti dari Surabaya. Oke, kita menuju ke yang kedua. Silakan. Barangkali ada rekan-rekan yang bukan siswa-siswa SMA, jadi misalnya orang tua, silakan juga boleh bergabung, boleh bermain bersama kami. Ya. Kalau yang rekan-rekan dari Petra juga boleh, ini saya juga kasih opsi I'm a Petranician. Gitu. Kalau yang kalian nggak tahu kenapa kalian datang ke sini juga nggak apa-apa, itu pilih yang terakhir ya. Sorry, I'm lost ya, gitu ya. Oke, kalau saya juga bergabung, oke, supaya saya bisa tampilkan. Oh, oke, itu ya, mayoritas grade 11, menyusul grade 10, ada beberapa yang grade 12, yang Petra sedikit, oke. Oh, beneran ada yang lost di sini ya, bener, oke. Ada yang mau tanya, apa itu Petranation? Nah, nanti itu tugasnya Pak Noel untuk jelaskan ya. Apa itu Petranation? Nggak ada yang orang tua di sini? Oh, ada. Oke. Selamat siang menjelang sore, Bapak atau Ibu. Oh, diubah datanya. Ya, ini memang datanya bisa diubah ya. Oke. Sudah cukup 85 menurut saya. Oke, yang terakhir. Oke, hari ini topiknya tentang apa ya? Sesi ini tentang apa ya? Nah, kalau yang lost mestinya ya bingung juga kenapa kesini ya. Nah, itu mungkin nggak bisa jawab ini. Kalau yang lain harapan saya sih bisa jawab ya. Saya ketiknya UKP Infor. Nah, gitu ya. Siapa tahu benar. Oke. Nah, yang ini setelah send, oke, saya beginikan ya. Nah, wow, menarik. Tiga dia. Bisa dilihat di oh, saya refresh malah jadinya. Oke, bisa dilihat di ini ya, screen. Saya tampilkan di sini kok malah nggak muncul. Oh. Oke, kalau yang di layar rekan-rekan masing-masing mestinya muncul ya. Jadi di situ kelihatan ada 24, sementara 24. Mayoritas masih yang data analisis gitu. Oh, 67, sorry. Udah banyak. Oh, bentar. Oh, karena ini. Sorry. Nah, itu. Nah, muncul ya. Oh, ada yang ikut saya juga ngetik UKP Infor ya berarti. Itu kelihatan UKP Infornya agak menonjol dibandingkan yang lain gitu ya. Yang paling dominan kelihatan data analisis, oke. Data science menyusul, UKP Infor juga lumayan. Bervariasi ya jawabannya.
Digital leaders, oke. Tentang informatika, menganalisa data, gain insight from data, good, good. Data analisis, visual. Wah, ini pertama kali ada visual ada berapa? Oh, ada dua ya yang nyebut, ada dua bagian. Data visualization juga ada di sini. Aduh, ada yang mencari cinta di sini? Oke, saya rasa udah. Oke, terima kasih semua. Ya, jadi hari ini memang topiknya santai sebenarnya ya. Saya aja nggak nyiapkan slide. Wah, saya karena greget jadi nggak nyiapkan slide. Nggak ada apapun yang saya siapkan, kecuali yang ini aja, slide itu. Oke, tapi dari slide itu rekan-rekan bisa lihat ya, kita presentasikan data itu lebih mudah daripada kita berikan angka-angka. Jauh lebih mudah kalau kita presentasikan itu dalam bentuk visual, dalam bentuk grafik. Ya, tadi kan kelihatan ya, yang dari Surabaya itu berapa gitu ya, itu kelihatan persentasenya kelihatan gitu. Tadi waktu berapa banyak yang dari siswa-siswa itu yang grade 11 itu juga kita kelihatan itu. Kita main dengan word cloud itu juga kelihatan ya. Itu beberapa teknik visualisasi. Ya, dan hari ini saya akan presentasikan teknik visualisasi yang lain. Ya, saya stop ini dulu. Nah, ini yang saya siapkan. Jadi bukan slide ya. Bentuknya seperti ini. Ini kalau saya nggak tahu ada berapa banyak yang sudah pernah hadapi ini sebelumnya. Ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu? HTML language, ya di sini HTML juga digunakan. Ini mungkin karena baca di sini ada HTML ya. Ini Jupyter, ya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, tapi Jupyternya pakai PY. Jupyter biasanya kan planet Jupi pakai PI ya. Ini sengaja Jupyternya pakai PY. Kadang ada beberapa bilangnya Jupyter gitu ya. Ini karena Pi-nya itu Python. Ya, ini notebook yang sering kita gunakan untuk mempresentasikan ide kita, terutama terkait dengan machine learning, ya, terkait dengan data mining. Ya, ini tools yang kita gunakan. Ya. Nah, tools ini juga saya sukanya karena ini kita juga bisa presentasikan, ya, hasil-hasil yang kita dapatkan. Nah, data analysis through visualization, itu ya, saya bilangnya data analysis through visualization. Nah, yang umumnya kita di bayangan kita mempresentasikan secara visual hasil itu biasanya di akhir. Jadi setelah datanya dianalisa, kemudian kita dapat hasilnya, kemudian kita plotkan dalam bentuk grafik. Seringnya begitu ya. Ya itu betul. Yang mau saya ajak rekan-rekan lihat sekarang ini, sebenarnya visualisasi itu juga sangat penting saat kita melakukan exploratory waktu awal. Jadi kita mendapatkan data, kita bingung data ini mau diapain gitu. Ya paling gampang mungkin divisualisasikan aja. Dengan visualisasi kita akan lihat datanya ini penyebaran seperti bagaimana, dan kita terus kemudian bisa melakukan action selanjutnya. Ya, itu yang kita sebut sebagai exploratory data analysis. Tujuannya untuk mendeteksi pattern ataupun anomali yang ada di dalam data ya, melalui visualisasi. Dan dengan visualisasi kita mendapatkan overview dari data secara holistik, secara keseluruhan, tapi juga padat. Ya, kalau data itu berupa angka-angka, bayangkan aja angkanya itu sekian ribu records itu kan bingung kan, mau mulai dari mana? Langsung kita istilahnya itu data tsunami. Jadi kita kena tsunami dari data, jadi bingung, bengong mau ngapain dengan datanya. Tapi kalau dengan visualisasi, ya kemungkinan kita akan dapatkan suatu ide bagaimana data itu kemudian harus dianalisa lebih lanjut. Ya. Nah, oke, data ini mungkin yang saya
tekankan lagi ini ya, yang poin ketiga, visualisasi itu menilai, mengakses data cleanliness, seberapa bersih datanya. Kita bilangnya karena cleanliness ya bersih ya. Data biasanya waktu kita terima bisa jadi datanya itu banyak yang missing datanya banyak yang error. Itu salah satu tantangan yang kita hadapi di era big data ini. Salah satu tantangan big data kan sebenarnya veracity-nya. Jadi kevalitan dari data itu diragukan bisa jadi. Karena itu kita harus melakukan data cleansing, cleanliness-nya ini supaya bisa didapatkan. Ya. Nah, dengan melalui visualisasi kita bisa melihat relasi yang ada di dalam data, pola mungkin yang ada di dalam data, sebelum kita lebih lanjut melakukan pemodelan, ya, kemudian melakukan development lebih lanjut. Ya. Nah, kalau kita lihat data analytics life cycle, jadi itu diawali dengan discovery, kita mendapatkan suatu data, ya, kemudian kita evaluasi apakah datanya cukup untuk kemudian kita lakukan analisis. Ya. Nah, data yang exploratory data analysis itu sebenarnya di tahap ini, data preparation. Soalnya untuk mengevaluasi apakah datanya good, datanya itu penyebarannya bagaimana, ya sebelum akhirnya kita buat modelnya, data modelnya, kemudian kita buat lebih lanjut kita build modelnya. Nanti kalau itu setelah itu biasanya kita melakukan training, kita melakukan testing, kemudian hasilnya kita komunikasikan, kemudian mungkin digunakan untuk operasional ya. Kemudian nanti masuk lagi kita mungkin menghadapi tantangan yang lain lagi. Nah, itu yang kita bilang sebagai life cycle. Ya, oke. Untuk exploratory data analysis ini enaknya ini sambil eksekusi ya. Ini kalau kita sesinya itu sesi tatap muka, biasanya ini saya bagikan ke kalian, ke siswa-siswa gitu. Jadi bisa main-main dengan ini ya. Jadi langsung hands on gitu. Ya. Jadi yang di sini saya cuma upload panggil ya semua library yang dibutuhkan untuk tujuan nanti yang di bawah-bawahnya. Ya, ini sudah selesai. Oke, kita mulai exploratory ini dengan contoh Anscombe Quartet. Ya, ini di Anscombe Quartet ini data yang artificial, jadi bukan data sesungguhnya. Data ini direkayasa gitu ya oleh Francis Anscombe di tahun 73. Tapi tujuannya jelas, tujuannya dia mau demonstrasikan kita harus hati-hati loh kalau mau memproses data. Ya, kita lihat ya modelnya seperti gimana. Oke, data Anscombe ini saya panggil, saya ambil, kemudian saya tampilkan, gitu ya. Jadi datanya itu ada sebenarnya cuma nilai X dan Y. Ya, jadi nggak ada penjelasannya, cuma nilai X dan Y. Total datanya itu ada, kalau kita lihat itu ada 44 data. Dari 0 sampai 43. Ya, ada 44 data. Dan masing-masing itu ada, nah ini yang flag-nya, yang labelnya itu sebenarnya dataset. Ya, ada dataset 1, dataset 2, dataset 3, sampai dataset 4. Ya, jadi masing-masing dataset itu sebenarnya ada 11 data. Ya, ini totalnya 44. Ya. Nah, ini kalau kita mau evaluasi data ini yang untuk Anscombe Quartet ini, ya kita pisah-pisahkan sesuai dengan datasetnya. Nah, itu yang kita lakukan dengan cara grouping. Ya, kita melakukan grouping, group by berdasarkan dataset, kemudian kita describe secara statistik datanya itu seperti bagaimana. Ya, oke. Nah, ini. Jadi ini yang dataset 1, dataset 2, 3, 4, satu koleksi. Jumlah dataset 1 ada 11 data, 2 11 dan seterusnya sama. Ya. Yang biasa ini yang hal-hal yang biasanya statistik kita evaluasi. Jadi kita lihat rata-rata. Ini nilai X ya. Jadi nilai X ini mulai dari di sini count-nya sampai max. Itu semua punyanya nilai X ya. Sedangkan sisanya mulai dari count ini sampai belakang max itu Y. Jadi ada 11 untuk di masing-masing dataset ada 11 nilai X, ada 11 nilai Y juga ya, count-nya sama. Gitu. Rata-rata. Rata-rata nilai X-nya untuk dataset 1 9, untuk dataset 2 9, dataset 3 9, dataset 4 juga sama. Yang untuk Y-nya rata-rata untuk yang dataset 1 7,5 sekian, 7,5 juga di dataset 2 dan seterusnya. Jadi sama. Ya. Kita lihat standar deviasinya.
ini sekitar 2, sekian, hampir sama semua. Ini standar deviasinya untuk X 3, sekian, hampir sama semua. Ya, yang agak beda mungkin cuma nilai-nilai min max-nya ya. Ini nilai min max ini berarti min itu kan nilai paling kecil X-nya itu kalau di dataset 1 4, di 2 juga, 3 juga 4, tapi yang di dataset 4 itu mulai nilainya 8 ya. Max-nya yang 1 2 3 sama 14, tapi kalau yang untuk dataset 4 19, beda sendiri ya. Tapi secara rata-rata sama, standar deviasinya juga sama. Yang di sini nilai minimumnya untuk Y beda-beda ya. Yang untuk max-nya juga beda-beda gitu. Tapi biasanya yang statistik kita lihat memang min kan ya. Jumlah datanya, min-nya, standar deviasinya similar, apakah data ini sama? Similar juga. Nah, kemudian kita coba lihat evaluasi dengan cara korelasi. Ya, korelasi itu rumusnya seperti ini. Aduh, langsung kena rumus itu kan langsung gubrak gitu ya. Tapi gini, yang saya nggak perlu jelaskan rumusnya, tapi jelaskan apa itu korelasi. Ini ada 2 data, X dan Y. Nah, korelasi ini bilang, kita misalnya ada satu data, kan X1, Y1. Ya. Kemudian ada data kedua, X2, Y2. Nah, waktu X1 pindah ke X2, ya kita lihat X1 ke X2 itu naik atau turun. Misalnya X1 ke X2 naik. Ya. Nah, Y1 ke Y2, apakah naik atau turun? Ya. Jadi kalau X1 ke X2 dia naik, kemudian Y1 ke Y2 juga naik, itu kita bilangnya ada korelasi. Jadi setiap kenaikan X-nya itu setiap kali naik, Y-nya itu ikut naik. Itu berarti ada korelasi. Ya. Kita bilangnya korelasi positif. Kalau misalnya setiap kali X-nya meningkat, Y-nya menurun, itu berarti tidak ada korelasi atau ada korelasi. Itu berarti ada korelasi juga. Tapi kita bilangnya korelasinya negatif. Jadi berlawanan. Jadi X-nya meningkat, Y-nya malah menurun. Gitu ya. Itu ya. Kalau misalnya X naik, Y-nya nggak ngapa-ngapa, diam aja, ya itu berarti nggak ada korelasi. Jadi apa-apakan Y-nya tetap aja, itu misalnya ya. Nah, itu ya. Jadi kalau nggak ada korelasi, nah nilai correlation ini, nilainya itu range-nya dari negatif 1 sampai 1. Dengan demikian kita tahu kalau nilainya 0, itu berarti no correlation, nggak ada korelasi. Kalau dia semakin mendekatin 1, jadi 0,8, 0,9 gitu ya. Kalau dia benar-benar korelasinya full, max, itu ya 1. Ya. Itu korelasi positif. Kalau dia makin mendekati negatif 1, itu berarti ada korelasi kuat secara negatif. Kalau dia cuma di sekitar 0, 0,2, minus 0,1, dan seterusnya, itu berarti korelasinya lemah. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk data-data tadi, yang di atas tadi, untuk per datasetnya, bagaimana sih korelasinya antara X dengan Y? Ya, itu kita tampilkan di sini. Nah, sini kelihatan. Untuk dataset pertama, ini kita bilangnya correlation matrix. Ya. Jadi X dibandingkan dengan X juga dibandingkan dengan Y. Nah, X dibandingkan dengan X itu pasti 1. Y dibandingkan dengan Y pasti 1. X-nya naik, X-nya juga ikut naik. Nah, itu kan sama kan? Karena apa namanya? Ya kita mengkorelasikan suatu variabel yang sama, itu pasti nilainya 1. Ya. Jadi kalau kita bicara matriks correlation matrix, itu pasti di sumbu matriksnya yang tengah-tengahnya itu selalu nilainya 1, 1, 1, 1 semua. Ya. Nah, X dengan Y itu juga bisa dibandingkan Y dengan X, dan itu selalu nilainya juga sama. Jadi correlation matrix ini itu matriks yang simetris, ya, selalu simetris. Nah, ini X terhadap Y itu korelasinya nilainya 0,81, itu berarti lumayan kuat. Y ke X juga sama ya. Itu di dataset pertama. Di dataset kedua kita lihat sama, nilainya hampir sama. Ya, hampir sama, kurang lebih 0,82. Di dataset ketiga, hampir sama juga. Dataset keempat sama juga. Nah, kalau kita ini kebetulan datanya cuma 11 ya, tapi bayangkan, rekan kan bisa bayangkan kalau datanya ini ribuan, kan kita mau mulai, nggak mungkin kita ngeliatin data itu satu persatu, dan itu selesainya sampai berapa tahun gitu ya. Nah, biasanya kita lakukan dengan cara statistik, dan cara statistik biasanya yang kita lakukan seperti itu.
kita melihat min-nya, max-nya, rata-ratanya, standar deviasinya, kemudian kita lihat apakah ada kemungkinan korelasi antar variabel dan seterusnya. Nah, dari hasil-hasil statistik itu bisa kita simpulkan kayaknya dataset 1, 2, 3 maupun 4 itu dataset yang ya kurang lebih sama lah karakteristiknya. Nah, itu yang saya mau tunjukkan lagi. Oke, ini kita lihat lagi. Kalau biasanya ada korelasi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu berarti kita bisa melihat tren. Nah, untuk trennya itu berarti kita bisa buat linear regression. Jadi nanti ada persamaan linearnya itu apa. Nah, ini kita coba, kalau misalnya itu kita lihat trennya, kita buat linear regression-nya, itu kira-kira nilainya berapa persamaannya. Ya. Nah, yang untuk dataset pertama, Y sama dengan setengah X tambah 3. Kedua, sama. Ketiga, sama. Keempat, sama. Nah, ini lebih memperkuat lagi ya. Jadi dari atas itu kayaknya kok data-datanya ini kok ditunjukkan tuh sama terus. Apa benar-benar ini sama ya datanya? Hati-hati terjebak ke itu, hal-hal itu ya. Soalnya kalau kita, nah ini kenapa visualisasi itu penting. Saya generate yang secara visual. Ya. Oke, ditunggu sebentar. Nah, di sini kita plot dataset 1, 2, 3, dan 4 masing-masing. Jadi dataset 1 itu datanya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 11 data. Dan ini kalau kita tren cari garis linearnya, karena ini kita asumsikan linear regression, ya ini. Ya. Oke, menurut saya ini secara gambar dan secara tren valid. Ya. Bagaimana dengan dataset 2? Ini kalau kita cari linear regression seperti ini. Tapi apakah benar ini suatu persamaan linear? Kalau kita amatin datanya, titik-titiknya di sini, titik. Nah, ini mestinya bentuknya bukan linear. Kita tahu, rekan-rekan saya yakin juga tahu, ini bentuk parabola. Jadi ini persamaan kuadrat, ya, bukan persamaan linear. Jadi harus hati-hati. Kalau kita nggak melakukan visualis seperti ini, bisa jadi kita terjebak, oh ini persamaan linear valid kok itu. Tapi begitu kita plot, oh ternyata harusnya bukan persamaan linear loh. Itu ya. Dataset ketiga. Nah, dataset ketiga itu kita titik-titik-titiknya itu begini. Kalau kita tarik garis ini begini. Duh, sebenarnya kan nggak pas ya. Kalau garis mestinya garisnya agak sedikit melandai gitu ya. Ini kenapa bisa begini? Karena ada satu yang di sana, di atas sana. Ini yang dalam data analytics, itu yang kita bilang ini sebagai outlier. Ini itu mengganggu. Ya, data ini bisa jadi ini bukan data yang benar, data yang salah gitu loh. Dan ini sangat mengganggu. Cuma gara-gara satu ini persamaannya itu beda. Ya, harus hati-hati. Ini kenapa exploratory data analysis itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi outlier. Ada keanehan-keanehan, anomali. Ya. Oke, yang dataset keempat. Nah, sama. Ya, di sini itu sebenarnya X-nya itu semua sama. X-nya itu semua di angka ini. 8. Y-nya aja yang berbeda-beda. Ya. Y-nya aja yang naik dari sekitar 5 sampai 9 gitu. Cuma ada satu yang di sini. Dan ini kalau kita tarik persamaan ini regression equation-nya itu jadi linear equation-nya itu menjadi begini. Dan ini semua empat-empatnya sama. Ya. Padahal ini datanya sebenarnya ngumpulnya begini. Dan ini satu ini ya seperti yang di sini tadi itu outlier. Itu ya. Jadi Anscombe based ini, statistician ini dia membuat rekayasa data seperti ini tapi tujuannya tangkap ya. Jadi visualisasi data saat kita melakukan exploratory itu sangat penting. Jangan sampai kita terjebak karena melihat data-datanya itu secara statistik mirip, terus kita asumsikan ini datanya sama. Itu ya. Oke, itu yang contoh pertama. Sekarang kita lihat contoh kedua. Kalau melihat waktu, kayaknya saya sebenarnya ada 3, tapi kayaknya contoh kedua ini yang sudah contoh terakhir. Ini mungkin lebih menarik. Ini iris dataset. Ini bunga iris ya. Iris itu sendiri, ya, oke, dataset ini dibuat oleh Ronald Fisher. Kalau ini data sungguhan, jadi dia koleksi datanya, ya.
Jangan ditanya saya gimana cara koleksinya. Sebenarnya soalnya yang dia kumpulkan datanya itu sebenarnya dia mengukur ukuran mahkota bunganya dari iris itu panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Terus bagian sepalnya itu ini sepal dan petal informasinya ya. Jadi petal itu mahkota bunga, kalau yang sepal itu bagian bawahnya mahkota bunga ya. Itu yang sebenarnya yang pembungkus mahkota bunga kan biasanya ada di bagian bawahnya sebelum bergabung dengan batang gitu. Itu kan ada yang pembungkusnya. Nah, itu harusnya itu ya yang dibilang sebagai sepalnya ya. Nah, dia punya data-data itu dia koleksi, kemudian datanya itu menurut saya sangat bagus untuk tujuan pembelajaran ya, karena itu terus datanya terkenal, kalian bisa lihat lah. Jadi yang Anscombe itu kemudian tentang iris dataset itu data-data yang sering sekali dipakai untuk tujuan pembelajaran ya. Iris sendiri ini diketahui ada 3 spesies, iris setosa, versicolor, sama virginica. Ya, jadi yang namanya petalnya itu yang bagian sininya bisa dilihat ya di itunya. Kalau yang sepal tuh sebenarnya lebih di bawahnya ya. Tapi saya lihat yang dari sumber-sumber lain ada yang bilang sepalnya di sini, ada yang bilang yang sepal itu yang ini, ya, yang ini. Oke, terlepas dari itu, yang penting intinya ini ya, ada petalnya, ada sepalnya, itu yang diukur, ya. Nah, ini datanya saya tampilkan juga. Jadi datanya ini ya di iris itu sama seperti tadi kita coba tampilkan secara kasat mata gitu. Ini total datanya ada 150 dari 0 sampai 149 ya. Ada 5 kolom, ada 5 variabel tadi ya. Sepal length, sepal itu yang tadi yang bagian bawah mahkota bunga. Itu panjangnya berapa, lebarnya berapa dalam sentimeter ini. Kemudian petalnya mahkota bunganya itu panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Kemudian yang ini label. Jadi ini tuh spesies apa ya. Ada 50 data yang spesies setosa, ada 50 data yang spesies versicolor, dan 50 lagi yang virginica. Ya, yang ini karena kalau kita nampilkan di sini Jupyter notebook itu dia cuma ngambil beberapa data awal dan beberapa data akhir. Jadi yang muncul cuma setosa sama virginica. Ya, yang versicolor di tengah-tengahnya ada. Ya. Oke, gitu ya. Jadi datanya berimbang 50, 50, 50. Total ada 150. Nah, ini sekarang kita evaluasinya langsung kita group by ya dengan berdasarkan spesies. Jadi nanti kita juga dapat 3 kelompok ya, 3 kelompok berdasarkan spesies. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu nanti kita evaluasi ya. Nah, yang kita evaluasi itu di sini sepal length dibandingkan. Ini dibandingkan ya, diplotkannya itu sepal length-nya ini jadi X-nya, sepal width ini jadi Y-nya. Kalau kita plotkan tampilannya seperti gimana sih ya. Ini juga bagian dari exploratory ya. Kita dapatkan datanya itu, kemudian kita kelompokkan. Ini di describe dulu ya, baru nanti digambarkan. Oke, kita describe untuk data-datanya. Ini untuk yang sepalnya ya, jadi sama ya seperti tadi ya, kita hitung min-nya kurang lebih antara 5 sampai 6,6 ya gitu ya panjangnya. Kalau yang setosa lebih sedikit kecil, yang versicolor tengah-tengahnya, virginica lebih panjang. Itu bisa kita lihat juga dari gambarnya ini kan ya. Yang ini relatif lebih pendek sepalnya, yang ini lebih panjang, ini yang lebih panjang lagi gitu. Ya. Untuk yang width-nya juga bisa dilihat data-datanya, ini min-nya, ini max-nya di sini, min-nya di sini juga ya. Ini yang untuk petalnya. Jadi petalnya juga kita bisa lihat secara statistik ya. Min-nya rata-ratanya ini relatif kecil 1,5 cm saja, sementara yang lain lebih panjang ya. Dari sini data ini sebenarnya kita bisa lihat ya, ada yang satu yang setosa ini kelihatan sekali itu lebih kecil ya. Oke, ini yang kita plotkan ya, length dibandingkan dengan width-nya, lebarnya ya. Plotnya itu hasilnya seperti ini. Kalau kita bandingkan sepalnya saja, ya, sepal length di X, sepal width-nya yang di Y-nya. Ya. Jadi yang setosa itu penyebarannya di sisi sini, kemudian yang versicolor itu yang agak sedikit overlap ya dengan virginica yang hijau. Itu ya, kelihatan di sini untuk yang sepal. Nah, kalau kita
gambarkan yang dari sisi petalnya, bukan sepalnya, tapi yang petalnya lagi, kita dapatkannya seperti ini. Nah, ini kelihatan menyolok ya. Jadi yang setosa itu di sini areanya, kemudian yang virginica di sini, versicolor yang di sini, kemudian virginica yang di sini. Jadi bisa kelihatan ya petalnya. Jadi secara petal strukturnya kita bisa simpulkan dari sini itu yang setosa itu paling pendek mahkota bunganya dan lebarnya juga paling pendek. Kalau yang di sini yang tengah-tengah yang versicolor, sedangkan yang virginica itu relatif yang paling panjang di antara ketiganya ini. Ya. Paling panjang dan paling lebar. Gitu ya, dari sisi petalnya. Kalau dari sisi sepalnya, itu yang versicolor sama virginica agak susah dibedakan. Cuma yang dari yang setosa, itu yang bisa dibedakan dari kedua lainnya. Ya. Itu secara relatif kita bisa melakukan ini, simpulkan secara kasar, karena kita melakukan visualisasi. Kalau enggak, kita cuma ngamati angka, akan sangat susah kita untuk memutuskan nanti ke depannya mau gimana. Ya. Ini dengan data begini, ini orang yang biasa dengan data mining akan melihat, oh ini sangat mudah dibuat modelnya untuk classification model, entah menggunakan KNN ya, atau menggunakan decision tree, kurang lebihnya atau menggunakan neural network itu bisa, ya karena gambaran seperti ini. Ya. Oke, yang terakhir, kalau kita plot itu kan tadi saya bandingkan selalu kan antara satu variabel dengan variabel lain gitu ya. Ini padahal ada 4 variabel. Tadi sepal length, sepal width, petal length, petal width gitu. Kalau kita gabungkan semua gimana ya, menganalisanya gimana? Nah, itu banyak sekali yang model-model graf ini yang kita nanti bisa pelajari. Ya, kalau kalian nanti bergabung dengan informatika ya kalian akan belajar ini semua gitu ya. Ini contoh yang kita bilangnya itu scatter plot matrix ya. Jadi akan bandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain ya, tapi nanti ditempatkan dalam grid. Dengan demikian kita evaluasinya itu bukan satu demi satu, tapi bisa evaluasinya itu langsung menyeluruh. Ya, ini agak makan waktu karena gridnya agak besar ya, jadi 4 kali 4 ya, jadi 16 grid gitu. Ya. Ini yang data terakhir yang saya siapkan, tapi melihat waktu kayaknya yang ini tidak bisa saya presentasikan sekarang ya. Kalau yang tertarik nanti silakan hubungi saya terpisah gitu ya. Kalau yang tertarik dengan yang indah pengolahan data. Ya. Oke, ini yang hasilnya. Jadi di sini yang di sumbu, saya mulai dari sumbu X-nya aja ya. Sumbu X jadi ada yang sepal length, sepal width, petal length, petal width. Di sini juga sama. Nah, yang di masih ingat ya, yang di sumbu itu biasanya yang kita bandingkan sepal length dengan sepal length, ini sepal width dengan sepal width. Makanya nggak bisa digambarkan seperti itu, tapi digambarkan sebagai histogram. Histogram ini jadi untuk menggambarkan penyebaran datanya di mana. Ya. Dan di sini kita yang gambar di atas tadi, yang sepal length dibandingkan sepal width itu yang di sini, atau bisa juga di sini. Ya, ini gambar yang sini dengan sini itu sama, cuma bedanya itu X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Jadi ini mirror ya. Di sini kita bisa lihat juga yang ini ya. Untuk yang setosa itu benar-benar distinct. Jadi kita bisa lihat terutama kalau kita menggunakan petalnya, petal length ataupun petal width itu bisa dengan mudah dibedakan dibandingkan dengan dua spesies lainnya. Ya. Oke, kurang lebih itu waktu saya kayaknya juga sudah habis ya supaya kalian juga punya sesi untuk ini ya, waktu untuk tanya jawab. Ya. Makasih semuanya, saya kembalikan ke Pak Noel. Baik, terima kasih Pak Henry. Waktunya masih ada untuk menjawab pertanyaan. Ini sudah ada yang masuk satu pertanyaan via Slido, Pak. Oke, via Slido-nya ya. Ya, di Slido-nya ada. Kalau di chat ini saya monitor kok belum ada. Oke, teman-teman yang mau kasih pertanyaan, silakan. Itu mumpung bisa langsung ke Pak Henry. Mungkin sementara ini Pak Henry bisa ke jawab yang di Slido itu. Pertanyaannya adalah bagaimana data visualization bisa berdampak guna bagi kehidupan kita. Oke. Data visualisasi ini nggak terlepas dengan data analisis, karena itu di program kita itu kita satukan juga. Ya. Itu jadi satu bagian. Jadi waktu kita melakukan analisa data,
oke, kita mendapat hasil. Nah, kalau hasilnya ini kita paparkan sebagai tabel atau cuma angka, kadang itu kurang unsur dramatisnya gitu ya. Jadi orang akan menganggap, oh iya, iya. Jadi mereka nggak melihat urgensinya. Tapi coba kalau ditampilkan datanya itu, Pak, misalnya ini data bisnis ya, bisa juga berupa data bisnis. Pak, posisi kita itu di sini, Pak. Oke, di posisi sini, XG-nya begini. Oh iya, 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 iya. Posisi kompetitor kita itu di sono, Pak. Jauh, Pak, di atas itu. Kalau itu kita gambarkan secara visual, dampaknya, efeknya, menurut saya buat pengambil keputusan itu jauh lebih besar kalau kita bisa gambarkan secara visualisasi. Ya, dibandingkan kalau kita cuma berikan itu secara angka-angka, mungkin butuh lebih banyak waktu ya untuk digest. Sementara sekarang ini kan seringkali kita butuh pengambilan keputusan secara secepat mungkin. Jadi sangat membantu, menurut saya sangat-sangat membantu data visualisasi, bukan cuma di dalam science, dalam penelitian, tapi bahkan di dunia bisnis, di dunia pendidikan, saya yakin juga pengambil keputusan di pemerintahan itu juga mengambil keputusan harusnya berdasarkan data. Ya, sangat-sangat penting. Oke, itu poin utamanya. Oke, baik. Ini sudah banyak muncul lagi pertanyaan, Pak, di dalam chat. Oke, langsung aja, Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama dari Marcel Wiradinata. Dia menanyakan, selamat sore Pak Henry. Saya ingin tanya, apakah ketika ikut informatika ini, kita akan belajar analisis dengan pakai Python, dan bagaimana prospek kerja bagi lulusan informatika? Ya. Python pasti, bahkan bukan satu-satunya. Kita memang baru launch kurikulum baru di 2020, ya, yang kita bahasa pemrograman utama yang kita ajarkan itu Java dan Python. Ya, yang utama, berarti ada yang nggak utama dan itu banyak. Ya. Dan seringkali kita juga nggak ada kesempatan, nggak ada waktu yang cukup di dalam perkuliahan untuk mengajarkan semuanya itu, nggak mungkin. Jadi seringkali mahasiswa harus belajar sendiri, ya. Dan yang kita berikan memang fondasi. Kalau kalian tahu fondasi tentang komputasi itu seperti gimana, teori tentang pemrograman itu seperti gimana, algoritma itu seperti gimana, nantinya untuk belajar bahasa pemrograman yang lain itu sangat cepat. Itu dari pengalaman saya juga begitu. Ya, bahasa pemrograman akan bertambah, datang baru dan seterusnya. Itu kalau kita fondasinya udah kuat, kita akan ikutnya dengan cepat gitu ya. Kemudian untuk prospek kerja, saya bingung kalau ditanya prospek kerja. Soalnya lulusan kami itu hampir di semua bidang. Ya, yang kerja di software house ada, yang di dunia industri banyak, perbankan banyak gitu ya. Yang di startup juga sangat banyak. Jadi kalau ditanya yang spesifik di bagian mananya, hampir seluruh bagian itu lulusan kita masuk ya. Jadi prospek kerjanya banyak sekali, besar ya. Kalau yang spesifik di informatika sendiri pun itu sangat banyak ya. Saya lihat sih beberapa dari kalian sudah ikut yang sesi-sesi sebelumnya. Beberapa nama saya tadi sempat join ke sesi-sesi sebelumnya. Ya Pak Agus juga sudah sampaikan ya. Banyak sekali yang prospek karirnya sebagai developer, sebagai engineer ya, data center engineer gitu misalnya, di network spesialis ya, sebagai IT consultant, sebagai researcher dan banyak lainnya ya, sangat terbuka. Oke, baik. Saya rasa jawaban yang ini sudah mewakili menjawab dua pertanyaan yang selanjutnya. Cuman ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak, yang cukup menarik. Ini dari Madeline, dari Petra 1, 11, IPS 2. Dia nanyakan, Pak, saya mau bertanya, apabila anak IPS mau masuk jurusan ini, apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya Pak? Oke, jadi untuk di prodi kami ada 3 program, jadi informatika sendiri, kemudian sistem informasi bisnis, kemudian yang terakhir ini baru akan dibuka di 2021, itu data science and analytics. Semua program ini terbuka untuk anak SMA dari IPA, IPS,
bahkan juga dari SMK kejuruan, yang tentu aja yang SMK yang teknik ya, terbuka untuk kalian semua. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Kayaknya enggak ya, tinggal bergabung aja ya. Tapi yang seringkali yang saya yang tekankan, persiapan malah lebih ke persiapan mental kalian ya. Soalnya masuk ke dunia perkuliahan itu beda dengan waktu dunia di sekolah SMA gitu. Soalnya kemandirian yang dituntut ya. Apalagi kalau kita bicara komputer, dunia komputer itu sangat-sangat luas bidang ilmunya dan terus berkembang. Karena itu sampai kami buka program baru karena kita nggak bisa menggabungkan ke dalam informatika itu terlalu padat. Jadi terpaksa kita harus buka baru untuk supaya bisa mengakomodir ya spesialisasi yang dibutuhkan gitu. Ya. Jadi tuntutan mungkin kalian jadi harus lebih mandiri, bahkan seringkali kalian nggak bisa menggantungkan ke materi-materi yang diajarkan di kelas saja, tapi kalian harus inisiatif untuk mengembangkan diri sendiri, mencari ilmu-ilmu yang baru. Ya itu yang kita harapkan sih. Jadi kita nggak akan bisa mengajarkan semua yang kita berikan itu fondasi dasar konsep yang utama sehingga kalian bisa punya pijakan untuk berkembang. Ya, itu poin utamanya. Oke, baik Pak. Kalau gitu terima kasih untuk jawabannya. Ini tadi ada yang tanya, apakah kalau mau masuk informatika harus bisa coding? Saya jawab singkat aja Pak ya, nggak harus gitu. Ya. Akan nanti lulusnya pasti bisa, harus bisa. Gitu. Masuknya nggak harus. Oke, ya. Baik teman-teman, ini karena time is up, kita harus tutup di sini. Izinkan saya untuk Pak Noel bisa ya? minta waktu bentar untuk yang ini saya Boleh. presentasikan bentar sedikit ya. Bentar ya. Oke. Jadi saya cuma presentasikan tentang data science and analytics. Jadi yang informatika dan SIB saya skip, gitu ya. Jadi program ini untuk menjawab tantangan big data. Tadi saya sempat singgung, big data ini banyak. Ada yang bilang 3V, ada yang 4V, ada yang 8V. Tapi kita ambil yang rata-rata, yang kebanyakan itu yang 4V. Jadi volume, velocity, variety maupun veracity dari data. Itu sendiri sudah jadi tantangan yang besar ya di beragam organisasi sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasiskan data. Ya. Nah ini contoh beberapa mata kuliah yang utama itu ya, data mining, data modeling, data presentation and visualization seperti yang tadi juga termasuk. Kemudian nanti kita handle dengan big data analytics. Big data analysis ini kita perlu distributed system, jadi bukan di satu komputer, tapi harus jalan eksekusi di banyak komputer. Nah, itu bagaimana menghandle-nya, itu di situ. Kita juga harus banyak belajar juga di statistik, ya, applied statistik, bukan statistika biasa. Ya. Nah, ini yang beberapa prospek, kalau yang spesifik ke data science and analytics, ya, jadi data engineer, data analis, data scientist, big data consultant, data visualization expert, ya, sebagai researcher itu juga bisa, dan berjibun yang lain. Soalnya yang kalian pelajari nanti apa yang di informatika kan ada yang mata kuliah yang pokok, itu kalian juga dapat. Cuma nanti yang pembedanya itu yang mata kuliah seperti ini. Ya, itu yang spesifik diberikan cuma yang di data science and analytics. Ya. Kemudian yang terakhir ini information challenge. Jadi kita menamakan kalau di Petra, keluarga besar Petra kita bilangnya Petra Nation. Kalau keluarga besar informatika Petra kita bilangnya Informates gitu ya. Kita punya challenge, jadi nanti tolong diakses di IG kita di UKP Impor IG-nya. Nanti mulai 4.30 persis ya. Dan tutupnya pas nanti menjelang 12 malam. 3 pemenang akan mendapatkan hadiah, ya ini pasti juga ada unsur kecepatan ya, adu cepat. Itu aja Pak Noel, terima kasih. Oke, baik.
Oke, terima kasih presentasinya, Pak. Kita closing aja karena waktunya udah habis. Oke, izinkan saya memperkenalkan Universitas Petra, Universitas Kristen Petra. Baik, Universitas Kristen Petra, kita saat ini menjalankan visi yaitu to be a caring and global university with commitment to Christian values. Oke, di sini tertera Christian values. Christian values-nya apa gitu? Kita singkat aja LIGHT. LIGHT itu adalah singkatan dari love, integrity, growth, humility, and truth. Oke, baik, itu visi kita. Saat ini Petra sedang menyongsong usia 60 tahun. Jadi Petra didirikan pada tahun 1961. Nah, jadi tahun depan kita akan berusia 60 tahun. Oke. Teman-teman yang tertarik untuk join ke Petra, kita ada 31 program studi untuk S1 saat ini. Tahun depan akan bertambah seperti yang dijelaskan oleh Pak Henry tadi, akan ada tambahan lagi. Mudah-mudahan sudah terrealisasi. Oke. Terus UK Petra juga sudah menjalin kerjasama dengan 90 universitas di luar negeri. Itu memungkinkan kita untuk mempersembahkan program-program internasionalisasi bagi mahasiswa. Program internasionalisasi ini apa aja? Mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Yang paling cepat itu student exchange. Lalu yang paling panjang itu joint degree dan double degree, di mana Anda bisa mendapatkan gelar setara sarjana, gelar sarjana dari luar negeri. Seperti itu bachelor degree. Oke. Ketika Anda lulus, Anda bisa bergabung dengan komunitas yang besar yang terdiri dari 41.000 lebih alumnus UK Petra yang tersebar di 4 benua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung tapi butuh bantuan dana, kita juga menyediakan beasiswa up to 100%. Oke, itu juga tadi dituliskan oleh Pak Henry dan Bu Sylvia. Apabila ada pertanyaan lanjut yang belum dijawab, bisa langsung ditujukan ke apa tadi itu Pak? Informatics@UKP, email ke informatics@petra.ac.id. Ya, Petra, benar. Kalau mau via email. Oke, baik, keep in touch. Anda juga bisa hubungi saya, bisa via WhatsApp. Itu saya mengoperasikan WhatsApp hotline UK Petra di 081 234 06 7323. Anda juga bisa follow Instagram kami di UK_Petra. Baik, terima kasih banyak high schooler, terima kasih banyak Pak Henry, terima kasih banyak Petra Nations yang hadir di sini. Sampai jumpa besok di High School Webinar Series lagi. Terima kasih, stay at home, Sama-sama. stay Makasih. safe, stay happy.